Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Lestari Rinawati, SS dan SI sebagai dosen Kemuhammadiyah dan Keasiaan, serta rekan-rekan yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Sebelum memasuki acara yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hanif sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan doa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Insyirah. Pada yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya membaca doa yang dilanjutkan oleh aku. Assalamualaikum kawan-kawan. Di sini saya bertugas untuk membaca doa, baca surat pendek. Sebelumnya saya membaca terlebih dahulu, lalu kawan-kawan menirukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Di sini saya bakal menunjuk salah satu teman-teman. Nanti saya baca terlebih dahulu, lalu kawan-kawan membaca. Boleh kenalan terlebih dahulu, Pak? Siapa? Dengan Elsa. Sebelumnya saya bakal membaca terlebih dahulu, nanti Mbak Elsa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Terima kasih Mbak Elsa. Satu lagi ya. Boleh kenal dengan Mbak siapa ini? Saya Ika Rizwati. Oke, Mbak Ika ya. Sebelum saya baca terlebih dahulu, nanti Mbak Ika membaca ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na anka wizrak. Wawadokna anka wizrak. Boleh tepuk tangan buat Mbak Ika. Terima kasih cukup dari saya. Terima kasih kepada Abang yang telah
acara yang selanjutnya yaitu acara Pahlawan Nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar dan termasuk keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu salah seorang terkemuka di antara para wali songo pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak, yaitu Johanna, Sirat Dahlan, Siti Busyara, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Ahmad Dahlan juga menikahi Abdullah, yaitu seorang janda dari Haji Abdullah. Ia juga diketahui pernah menikah dengan Nyai Rum, yaitu adik dari Kiai Munawir Prapaya, serta menikahi Nyai Aisyah Cianjur, yaitu adik dari Ajengan Penghulu. Kiai Haji Ahmad Dahlan menutup usia 54 tahun pada tahun 1923 dan beliau dimakamkan pemakaman Karangkanjeng di Yogyakarta. Pengalaman organisasi Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai sosok yang aktif dalam beragam kegiatan di masyarakat serta memiliki gagasan yang cemerlang. Ahmad Dahlan adalah sosok yang mudah diterima oleh masyarakat, sehingga ia pun cepat pula mendapat tempat di organisasi Jamiatul Khair, Syarikat Islam, Budi Utomo hingga Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi bernama Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita dari pembaruan Islam yang hadir di Nusantara. Ahmad Dahlan menginginkan ada pembaruan terhadap cara berpikir maupun beramal masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan menutup usia 54 tahun pada tahun 1923 dan beliau dimakamkan pemakaman Karangkanjeng di Yogyakarta. Siti Walidah atau yang lebih dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan lahir dari keluarga pemuka agama Islam dan penghulu resmi keraton Kiai Haji Fadil. Sejak kecil, Siti Walidah telah mendapat pendidikan agama yang baik karena orang tuanya juga merupakan pejabat agama di Keraton Yogyakarta. Siti Walidah selanjutnya menikah dengan sepupunya yang baru pulang dari tanah suci, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah pernikahan itu, Siti Walidah dikenal dengan nama Nyi Ahmad Dahlan sebagai istri dari seorang pemuka agama yang mempunyai pemikiran revolusioner. Siti Walidah dan suaminya sering mendapat kecaman dan tentangan karena pembaharuan yang dilakukannya. Namun, Siti Walidah tetap mendukung suaminya tersebut dalam berdakwah dan menyebarluaskan pemikiran-pemikirannya. Terlibatan Nyai Ahmad Dahlan dalam organisasi Muhammadiyah dimulai saat ia ikut merintis kelompok pengajian wanita Sokotresno atau dengan arti siapa kita. Setelah kelompok pengajian tersebut berjalan lancar dan anggotanya terus menambah, Nyai Ahmad Dahlan kemudian berpikir untuk mengembangkan Sokotresno menjadi sebuah organisasi kewanitaan berbasis agama Islam yang mapan. Akhirnya, dipilihlah nama Aisyah sebagai organisasi Islam bagi kaum wanita. Tepat pada malam peringatan Isra Mi'raj 22 April 1917, organisasi tersebut resmi didirikan. Siti Bariyah kemudian tampil sebagai ketuanya. 5 tahun setelah didirikan, Aisyah resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Nyai Dahlan memilih mengajari masyarakat dengan karya nyata. Ia membuka asrama dan sekolah-sekolah putri dan mengadakan kursus-kursus pelajaran Islam dan pemberantasan buta huruf bagi kaum perempuan. Selain itu, ia juga mendirikan rumah-rumah miskin dan anak yatim perempuan serta menerbitkan majalah bagi kaum wanita. Nyai Ahmad Dahlan kemudian wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Thank you. Baik, dapat kita simpulkan dari pemaparan materi tadi tentang profil dari biografi dari Kiai Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dan Nyai Ahmad
Ahmad Dahlan atau Siti Walidah, yang dimana kedua orang tersebut adalah sebagai pendiri dari Muhammadiyah dan ISA. Yang tujuan didirikan Muhammadiyah yaitu adalah untuk menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan tujuan dari berdirinya Aisyah yang didirikan oleh Siti Walidah yaitu adalah untuk menegakkan organisasi Islam Muhammadiyah yang didirikan untuk tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud agama Islam yang sebenar-benarnya. Jadi dari video tersebut kita bisa mengetahui nama asli dari Kiai Haji Ahmad Dahlan atau yang disebut Muhammad Darwis, yang selaku pahlawan nasional dan pendiri juga sebagai pendiri Muhammadiyah, merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dan ayahnya yang bernama Abu Bakar. Dia merupakan keturunan Maulana Malik Ibrahim atau ulama terkemuka di antara Wali Songo. Kemudian untuk Nyai Ahmad Dahlan atau yang disebut yang kita sering kenal itu Siti Walidah, itu merupakan tokoh emansipasi perempuan, istri dari pendiri organisasi Muhammadiyah atau istri dari Kiai Ahmad Dahlan. Itu saja pemaparan di kelompok 3. Terima kasih. Dari kenapa pemaparan tadi kelompok 4? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Siti Walidah, asal dari Klaten. Halo, perkenalkan nama saya dari Lampung. Halo, perkenalkan nama saya Siti Walidah, asal dari Jogja. Halo, perkenalkan saya Noviati dari Jogja. Halo, perkenalkan nama saya Ria Jogja, asal dari Kalimantan. Perkenalkan saya Noviati dari Jogja. Halo, perkenalkan nama saya juga bersama asal saya dari Bandung. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dahlan, asal dari Jogja. Perkenalkan saya dari Jogja. Halo, perkenalkan saya Jonathan Berkanto, asal dari Jogja. Halo, perkenalkan saya Intan Mita, saya dari Jogja. Halo, perkenalkan saya Karina, asal dari Jogja. Hai, saya Muhammad dari Tanjung. Saya Sulawesi, saya dari Sulawesi Barat. Halo, perkenalkan saya Nofmati dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan tentang profil Ketua Muhammadiyah dan Ketua Aisyah. Inilah gambaran profil Ketua Muhammadiyah dan Aisyah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyah dari Gunung Kidul. Untuk yang pertama yaitu adalah Profesor Haidar Nasir. Beliau merupakan Ketua Umum Muhammadiyah Yogyakarta dan Indonesia. Yang kedua, Dr. Anda Haji Siti Nurjana Johanti MMMSI. Beliau merupakan Ketua Umum Aisyah Indonesia. Yang ketiga, Satmono Dadi. Beliau merupakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunung Kidul. Yang terakhir yaitu adalah Haji Endang Wahyuni Nugroho. Beliau merupakan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Gunung Kidul. Untuk selanjutnya adalah profil Profesor Haidar Nasir. Beliau adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Hasil Muktamar Makassar tahun 2015 dan PP Muhammadiyah yang ke-15. Beliau lahir tanggal 25 Februari 1958 dan beliau memiliki karir sebagai pemimpin redaksi majalah Suara Muhammadiyah, Ketua Departemen Kader PP Pemuda Muhammadiyah tahun 1985 sampai 1986 dan beliau menjadi penulis tetap refleksi pada Harian Umum Republik. Dia juga menerbitkan buku yang berjudul Budaya Politik dan Kekuasaan tahun 1997.
revitalisasi Gerakan Muhammadiyah tahun 2000 dan Muhammadiyah abad kedua tahun 2011. Selanjutnya saya akan memberikan presentasi dari teman saya. Yang keempat adalah Samuel Jadi. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunung Kidul. Beliau lahir di Gunung Kidul tanggal 6 November 1961. Dengan riwayat pendidikan, beliau telah menempuh pendidikan di SD Negeri 5 Ponjong, SMP Negeri 1 Ponjong, SMA Negeri 1 Ponjong, dan beliau menempuh pendidikan S1 jurusan Hubungan Internasional Fisikal di UGM. Dan setelahnya, beliau melanjutkan pendidikan S2 Filsafat Hukum Islam di UNY. Beliau juga sangat aktif berprestasi setidaknya dari tahun 1983 sampai 1986. Beliau menjabat sebagai Ketua IPN Gunung Kidul pada tahun 1995 sampai 1999. Beliau pernah menjabat sebagai Sekun PDPM Gunung Kidul pada tahun 2005 sampai 2022. Beliau menjabat sebagai PDM Gunung Kidul Wakil Sekretaris. Setelahnya beliau menjabat sebagai Sekretaris Ketua Majelis Digasman dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua PDM. Selain berkecimpung di organisasi, beliau juga bekerja sebagai PNS di kantor Kementerian Agama. Selanjutnya, Dr. Anda Haji Siti Nurjana Suhanti, MMMSI. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Aisyah Indonesia. Beliau lahir tanggal 15 Agustus 1958. Beliau pernah menempuh pendidikan di Muhammadiyah Yogyakarta, SMP Muhammadiyah Rudian, SMA Muhammadiyah 2 Jakarta, dan beliau pernah menempuh pendidikan S1 Fakultas Ekonomi di UGM. Setelahnya, beliau melanjut S2 Manajemen Keuangan di UII Yogyakarta. Beliau juga sangat aktif di berbagai organisasi seperti IP dan Rahasiatul Asia pada tahun 2010 sampai 2015. Beliau pernah mengikuti Aisyah dan beliau juga pernah mengikuti aktivis perempuan Al-Azhar, dan beliau juga pernah mengikuti koordinator program pendidikan politik bagi perempuan dalam pemilu tahun 1999. Selain mengikuti berbagai organisasi, beliau juga bekerja sebagai PNS di kantor Kementerian Agama. Selanjutnya ada Haji Endang Wahyudi Nugroho. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pemimpin Daerah Aisyah Gunung Kidul. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1960. Beliau pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 2 Wonosari, SMP Negeri 1 Wonosari, SMA Negeri 1 Wonosari, dan beliau pernah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Beliau bekerja sebagai PNS. Beliau juga sangat aktif di organisasi seperti Nasihatul Asia, Gabungan Organisasi Wanita, Pelajar Islam Indonesia, dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ada juga beliau pernah bergabung di ICAWI. Inilah presentasi dari kelompok kami. Kesediaan tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata dari kami, mohon maaf. Saya Yain. Saya Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan materi di atas bisa menyimpulkan, kita bisa mengetahui profil Ketua Muhammadiyah dan juga riwayat pendidikan, riwayat organisasi, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah untuk saat ini. Berikut dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan presentasi dari kelompok 5. Selamat semua, perkenalkan aku Nusaiban, asal Jogja. Perkenalkan nama saya Namita, asal Jogja. Perkenalkan nama saya Darma Zirani, asal dari Kota Kidul.
Saya Nur Aini Filianti dari Kebumen. Saya Mada Cynthia dari Indramayu. Saya Ana Indira Suti dari Bantul. Konsep ideologi Muhammadiyah. Ideologi secara harfiah. Ideologi secara harfiah adalah sistem paham atau sekumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ideos, artinya ide atau gagasan, dan sedangkan logos artinya ilmu atau logika, yang mengandung arti ilmu tentang ide atau gagasan. Ideologi Muhammadiyah ialah sistem keyakinan, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Isi kandungan ideologi Muhammadiyah. 1. Paham Islam atau paham agama dalam Muhammadiyah. 2. Hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. 3. Misi, fungsi dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Dimensi ideologi Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah sebagai ideologi. 2. Ideologi Muhammadiyah ialah ideologi Islam. 3. Islam bagi Muhammadiyah merupakan identitas gerakan. 4. Ideologi Muhammadiyah berkarakter reformis modernis dan Islam yang berkemajuan. 5. Cita-cita Muhammadiyah ialah mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. 6. Ideologi Muhammadiyah mengandung hitam perjuangan. 7. Muhammadiyah dan keindonesiaan. 8. Muhammadiyah bergerak dengan sistem organisasi. Mengenal kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakan ini ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan, yaitu mengembalikan pada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar bidang kedua ialah kepada masyarakat bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dalam caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah mewujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia dan masyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, juga kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melajarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organ. 10. Kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, memindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan.
lainnya. Yang ke-9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan pembukaan dari rumusan Anggaran Dasar Muhammadiyah yang berisi pikiran-pikiran mendasar yang menjiwai Anggaran Dasar Muhammadiyah. Hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, lalu cita-cita yang diwujudkan dan bagaimana caranya lalu digunakan di kehidupan. Konsep Mukadimah dirumuskan sejak tahun 1945 atas prakarsa Ki Bagus Hadi Kusumo yang dibantu oleh anggota lainnya. Kemudian disahkan pada 1951. Lalu disusunnya Mukadimah ini menjadi latar belakang yang perlu sekali diketahui untuk dapat memahami fungsinya. Dan latar belakang tersebut mulai nampak atau terasa adanya kekaguran dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupan sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. Maksudnya pengaruh dari luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah hasil ungkapan dari Ki Bagus dari pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berisi kesadaran beliau dalam perjuangan masa hidupnya yang berhasil dalam mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Ki Bagus berharap Mukadimah ini dapat dijaga, dipelihara, dan ditajdidkan. Pokok-pokok pikiran atau prinsip yang terkandung dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah: pokok pikiran pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, dan tunduk serta taat hanya kepada Allah. Pokok pikiran kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Pokok pikiran ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya, satu-satunya yang dapat dijadikan landasan untuk membentuk pribadi muslim yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama. Pokok pikiran keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ikhlas, dan islah kepada manusia atau masyarakat. Pokok pikiran kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Pokok pikiran keenam, perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut hanya akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Baik teman-teman, dapat disimpulkan bahwa ideologi Muhammadiyah ialah sistem keyakinan cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan pikiran-pikiran mendasar yang menjiwai Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakan ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dunia bidang perseorangan dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada penampilan dari kelompok 3, 4, dan 5 yang telah mempresentasikan materi. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu kultur yang akan dibacakan oleh perwakilan dari kelompok 5. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Roy Jati dari perwakilan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara perkuliahan pada pagi hari ini
dengan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah. Tidak lupa salawat serta salam kita ajukan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan hingga ke zaman yang telah berjalan yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua dapat ada golongan yang menerima syafaat di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kultur yang bertemakan membangun semangat membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Sebelumnya, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab yang berisikan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, siapa itu Allah? Dan mengapa kita harus menyembahnya? Allah adalah Tuhan kita sebagai umat muslim. Maka dari itu kita harus mempelajari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu terdapat banyak firman-firman Allah yang wajib kita kejar. Dan kita harus belajar Al-Quran. Namun kadang kita kurang semangat dalam belajar Al-Quran. Kadang ada HP dan ada Al-Quran. Kita sering membuka HP. Padahal di HP itu ada berbanyak aplikasi Al-Quran yang harus kita baca. Tapi kadang kita malah scroll TikTok, WhatsApp, ya Pak ya? Nah, aku pun juga seperti itu. Dan lalu bagaimana cara kita ada semangat untuk membaca Al-Quran? Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 9 yang menartikan, Al-Quran ini memberikan petunjuk yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengajarkan kebijakan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Di sini saya memiliki tips yang luar biasa untuk kita semangat membaca Al-Quran. Yang pertama ada niat. Bagian terpenting saat kita akan melakukan sesuatu adalah niat. Jika kita tidak ada niat, pasti usaha kita akan tidak mencapai titik puncaknya. Jadi kita tidak akan mempunyai target untuk mencapai membaca Al-Quran. Yang kedua adalah sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan sering-sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kita akan berpengaruh pada semangat dan motivasi kita untuk membaca Al-Quran. Misalnya setelah kita akan tidur dan setelah subuh, kita itu biasanya otaknya masih fresh dan masih semangat untuk menjalankan aktivitas. Yang ketiga, buat target. Dengan buat target, kita akan semangat untuk membaca Al-Quran. Misalnya dalam 3 bulan sekali kita khatam 1 Al-Quran. Itu buat masalah target agar kita mencapai untuk membaca Al-Qurannya. Yang ketiga, yang keempat, mencari waktu yang pas. Meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Misalnya, setelah kita sholat maghrib, kita menyempatkan waktu untuk baca Al-Quran, ataupun subuh. Waktu subuh itu adalah waktu yang efektif untuk baca Al-Quran karena otak kita masih fresh dan waktu itu masih suasananya sepi dan tidak ramai. Yang kelima, paksa dan biasakan. Pasti ada rasa malas kan kita membaca Al-Quran, kurang bersemangat kan baca Al-Quran. Nah, untuk itu kita tetap usahakan sama itu dituruti akan menjadi kebiasaan. Maka waktu kita malas baca Al-Quran, makanya kita harus laksanakan, yaitu harus memaksa diri kita untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat di hari kiamat. Sekian tutur dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita dapatkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 5 yang telah memberikan tuntutan. Sebelum memasuki acara pengunjung, ada amanah dari Bu Lina untuk menampilkan video berikut ini.